Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi olahraga, kami akan melakukan sebuah wawancara terhadap seorang atlet. Nah, kita sudah bersama dengannya. Mungkin sebelum kita langsung ke sesi wawancara, kita akan persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azhar Mufaddil Huda. Saya asal dari Kabupaten Tegal. Untuk cabang olahraga yang saya tekuni adalah cabang olahraga tenis meja. Tenis meja. Oke. Saya di sini sebagai narasumber dari teman-teman semua. Siap. Demikian ya, perkenalan cukup jelas dari Mas atlet. Kemudian mungkin langsung saja ya, kita akan langsung ke sesi wawancara. Mungkin sebelum kita langsung merujuk ke dalam seperti itu, yang pertama ini mungkin Masnya bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Anda sebagai atlet tenis meja. Kalau saya dulu awal meniti karir itu dari pertandingan antar RT gitu Mas, dari awal. Ya, dari antar RT itu terus saya bertahap ke antar desa. Antar desa ke kecamatan, dan setelah dari kecamatan saya langsung ke kabupaten hingga meniti karir sebagai atlet Kabupaten Tegal. Oke. Berarti paling tinggi itu yang sudah ditekuni itu event apa? Event kalau yang resmi kejurnas antar mahasiswa. Oke. Kemudian ya, kan sudah melewati banyak masa nih ketika menjadi atlet, pasti kan mempunyai permasalahan nih ketika bertanding seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, permasalahan apa sih yang sering dihadapi ketika bertanding dari Mas sendiri? Kalau saya permasalahan itu dari yang pertama, pola makan saya yang susah Mas. Jadi ketika saya berlatih setiap hari tapi asupan gizi dari saya tidak terpenuhi atau kurang, itu otomatis kan membuat fisik saya menjadi lemah gitu Mas. Fisik digusur tapi nggak ada nutrisi yang masuk, ya otomatis pas pertandingan atau sebelum pertandingan kadang ya kayak sakit gitu. Jadi ya lebih ke asupan nutrisinya yang kurang gitu. Berarti lebih ke pola makannya harus diatur lagi ya sebelum pertandingan. Oke. Terus mungkin saya akan tambahkan Mas, pertanyaan yang kedua, adakah tekanan saat Masnya ini melakukan pertandingan? Kalau tekanan ya mesti ada ya Mas. Yang pertama, ketika kita baru memasuki lapangan, otomatis kan kita melihat seluruh penonton, supporter kan ramai gitu ya. Terus pas ketika kita pertama masuk ya takut, ragu-ragu, masih nervous gitu. Apalagi ketika pertandingan itu kan yang namanya kadang kayak lawan itu melakukan kayak selebrasi atau ya istilahnya something gitu ya. gitu. Terus kan kadang buat mental saya atau mungkin dari saya ke lawan juga sama gitu. Lanjutnya ada. Oke, kan tadi bilang kayak takut gitu kan ya. Nah, bagaimana Masnya itu menghadapi rasa takut atau rasa ragu saat bertanding tersebut? Kalau saya menghadapi rasa takut itu lebih ke yang pertama, meyakinkan diri sendiri bahwa ketakutan itu malah membuat atau menahan kita buat bermain secara maksimal. Jadi sebelum bertanding usahakan ya kita bisa mengatur emosi, menjadi ketakutan lah gitu Mas. Kemudian itu kan dari dalam diri sendiri ya. Iya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, pernah nggak dapat tekanan itu entah dari pelatih atau dari orang terdekat, atau mungkin dari supporter sendiri atau mungkin dari supporter lawan seperti itu? Kalau dari diri sendiri kan mungkin kayak rasa cemas, rasa nervous, grogi seperti itu. Di faktor ekstra lah istilahnya Mas. Iya, betul. Kalau dari tekanan pelatih ya pernah ada waktu itu saya event di
moga. Nah kebetulan pelatihnya itu kakak saya sendiri. Oh, Nah seharusnya ketika mau memberikan apa ya, istilahnya, kalau menjadi official kan, kalau mau ngomong atau ngasih masukan ya setelah pertandingan selesai gitu. Misal satu set selesai udah. Tapi waktu itu tuh saya ketika main gitu kan, pas masih bertanding nih, ya kayak ditekan-tekan gitu, jangan gini, harus gini, ya otomatis kan malah nggak fokus. Harusnya misal mau ngasih masukan atau ngasih saran ya setelah set itu selesai atau yang ambil time out gitu loh mas. berarti ketika semisal nih masnya lagi bertanding itu ngelakuin satu kesalahan gitu. Nah itu tuh di ungkit-ungkit terus. Oh, justru itu ya. Malah otomatis kan malah bikin atlet tertekan loh mas. Iya, setuju. Iya, itu juga. Terus kalau apa tadi selain dari pelatih apa mas? Dari mungkin orang terdekat kayak keluarga dari keluarga atau kerabat gitu. ya kerabat lah atau dari teman-teman lah. Supporter ya, supporter ya pernah dulu waktu bertanding di Pekalongan apa ya? Itu event apa? Ya event kayak berarti bukan kayak tarkam tapi antar pelajar gitu loh. Oh, antar Khusus pelajar. Itu sebelum masuk pertanding itu saya udah dikompor-kompori gitu. Ya dia di istilahnya ya diledek-ledek lah gitu. Gitu sih. Mungkin yang terakhir dari saya mungkin ya mas, bagaimana sampai itu misal tidak sesuai planning pertandingan itu tidak sesuai yang sampai gambarkan, misal terus kan pasti dapat tekanan frustasi toh mas. Iya. Nah itu terakhir itu gimana untuk menghadapi rasa frustasi tersebut? Kalau itu planning berarti kan kita kayak udah istilahnya kalau tempat gitu ya mas. Misal kita ada pertandingan di Pemalau di mana, nah kita tahunya itu tempatnya itu bagus. Kayak kalau tenis meja kan paling galan harus di tempat yang indoor ya. Dan waktu itu saya pernah di Pemalang. Dari rumah tuh udah punya planning lah. Good mood lah ya, bagus. Tempatnya ya enak atau enggak. Pas setelah sampai di sana itu tempatnya, waduh, bawahnya tanah, atasnya pakai terpal, ya kan. Ya terus tutup sampingnya tuh kan, pakai apa ya maksudnya? Pakai jaring tuh. Oh. Jaring tapi yang agak ada lubang tipis-tipis itu mas. Iya. Otomatis ada angin, ada cahaya dari luar kan. Tetap masuk. Apalagi mengganggu permainan gitu juga. ya otomatis itu mas. Apalagi bawahnya tanah. Dan waktu itu posisi juga agak gerimis. Soalnya hujan otomatis becek susah juga loh mas, main-main sepatu lah ya. Iya sih. Itu sih. Terus ada lagi mas? Mungkin saat pertandingan kan lawan itu susah gitu ya. Iya. Nah terus bagaimana Anda jika Anda mengalami kesulitan dalam pertandingan, bagaimana cara Anda untuk tetap tenang dan fokus agar kembali ke performa terbaik gitu. Kalau lawan susah mungkin ibarat saya menganggap lawan saya itu mungkin tingkatannya lebih tinggi gitu ya mas. Kalau saya di tenis meja itu malah lebih baik lawan yang lebih hebat. Jadi kita itu bisa main secara maksimal daripada kita melawan apa ya, orang yang setingkatan atau di bawah. Itu kan mesti ada rasa takut tuh. Nah, semisal kalah itu mesti malu ya kan. Nah, sama yang lebih apa istilahnya tinggi, ya kalau kalah ya emang dia udah di atas kita gitu. Gitu sih. Benar kan, ada beberapa sudah menyebutkan tentang permasalahannya seperti itu ya. Pasti kan dari sebuah permasalahan itu kan ada strategi yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah, ini salah satunya itu ini udah merujuk ke ketika pernah cedera belum mas? Cedera itu malah kalau cedera sebelum saya menekuni cabang olahraga tenis meja, pas sepak bola itu pernah ankle sebelah kaki kiri sini waktu SD. Jadi ya karena mungkin trauma ya, jadi setelah kejadian itu saya nggak main sepak bola lagi dan beralih ke tenis meja. Ketika di tenis meja itu pernah mengalami cedera, entah cedera apa di tangan atau apa? Kalau cedera itu enggak, tapi lebih ke apa ya?
kadang kayak overuse gitu mas. Ya kalau overuse ya istirahat sebentar kan bisa pulih lagi. Nek cedera kan otomatis lebih ke ya atau Harus rest total gitu. Kemudian mungkin pernah mengalami kekalahan seperti itu ya? apa? Pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan? Kalau mengalami kekalahan ya yang namanya pertandingan ada yang kalah ada yang menang. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan. Nah mungkin ini loh, bagaimana ada cara khusus juga ketika emasnya itu mengalami kegagalan atau kekalahan itu, bagaimana cara menaikkan mentalnya lagi kayak emosionalnya seperti itu ketika setelah mengalami kekalahan? Kebanyakan kalau atlet itu semisal kalah di pertandingan otomatis kan down atau putus asa lah ya. Tapi kalau saya menghadapi kayak kekalahan itu ya otomatis harus lebih giat lagi latihannya. Jadi kita memotivasi diri sendiri biar bisa tetap berlatih, tetap apa istilahnya menaikkan performa gitu mas. Istilahnya ya kita harus bisa memotivasi diri sendiri dulu gitu loh mas. Berarti tetap mengalami kekalahan tuh yaudah kita harus latihan lagi. Iya, terus harus ya, cari kesalahannya di mana seperti itu ya mas ya. Jangan terus dipikirin loh, kemarin kalah terus malah pusing nanti. Dari cukup lanjut. seperti Mungkin gini mas, pesan-pesan untuk atlet muda di luar sana gimana mas? Kalau pesan-pesan ya untuk atlet-atlet muda khususnya cabang olahraga tenis meja ya, dia yang tetap semangat berlatih, tetap menjaga performa lah, selalu meningkatkan permainan, mematangkan teknik, dan jangan pernah putus asa. Setiap usaha kalau diliatin ya otomatis ya insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik lagi. Demikian ya teman-teman, dari semua permasalahan yang sudah dialami sama mas atletnya ya. Mas atlet sebenarnya. Kemudian dari permasalahannya, kemudian dari strategi yang dilakukan oleh mas atletnya, jadi menimbulkan bahwa setiap permasalahan di pertandingan itu pasti punya strategi yang harus dilakukan seperti itu. Ini keren banget ya pertandingan. Demikian ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang akan menekuni sebagai atlet baik cabur manapun ya. Terutama tenis meja. Terutama tenis meja. Ini kita menekuni tenis meja seperti itu ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk penonton. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri dan juga bersama atletnya. Baik, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.